Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayat Fatila. Saya dari kelas D, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa EIN Madura. Saya akan menjelaskan tentang analisis bayi najisi atau rekayasa dalam demen. Poin pertama yaitu saya akan menggunakan substansi bayi najisi dan ketentuan hukum. Pengertian najisi secara bahasa, najisi berarti penawar palsu atau penawaran atas suatu barang yang dilakukan bukan karena motif untuk membeli, tetapi hanya bermotif agar pihak lain berani membelinya dengan harga yang tinggi. Najisi atau rekayasa dalam demen yaitu bila seseorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Ketentuan dalam hukumnya, najisi hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah melakukan talaki rukban, jangan melakukan sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, jangan melakukan suatu beli najisi, jangan melakukan hadir bibat, jangan melakukan tasyikul benam. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, wala tanajzu, yang artinya dan janganlah kalian melakukan jual beli najisi. HR Bukhari Muslim nomor 2150 dan Muslim 1515, dan juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najisun, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli najisi. HR Bukhari nomor 2142 dan Muslim nomor 1562. Yang poin kedua yaitu membahas tentang maqasid dan ilat larangan bayi najisi. Ilat larangan bayi najisi, para ulama membedakan pendapat dalam menjelaskan ilat atau alasan dasar larangan dari bayi najisi. Pertama yaitu ada ulama yang mengatakan bahwa larangan tersebut adalah diakibatkan karena adanya unsur aqaidah, yaitu penipuan atau transaksi palsu yang dilakukan melalui rekayasa permintaan yaitu demen, sehingga terciptanya dumping atau pelambungan harga yang berakibatkan mempengaruhi opini publik bahwa trik rekod pedagang adalah yang berlaku sebagai baik, jadi pedagang berlaku sebagai baik, jadi ada 3 tujuan yang berkehendak diraihnya lewat najisi, sehingga sebab haramnya praktik tersebut yaitu 1. Rekayasa informasi positif, 2. Mempengaruhi opini publik, dan 3. Dapat menaikkan level harga. Yang kedua, Imam Ar-Rafi'i dari kalangan Syafi'ah menganggap bahwa kalangan yang itu justru disebabkan hikmah dari idrak, niat merugikan terhadap orang lain akibat jual beli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Meskipun najisi itu bersifat hanya efektif semata karena hanya dimaksudkan untuk merekayasa informasi dengan tujuan akhir adalah melakukan dumping atau menaikkan level harga, hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap syahnya jual beli yang disertai menyerahkan harga dan barang serah terima harga dan barang merupakan ilat mutabar bagi sahnya jual beli. Adapun sikap idror yang tersimpan dalam praktek
khadi'ah atau pemalsuan informasi positif itu menjadikan perilaku dihukum sebagai asin, yaitu asih, yaitu orang yang telah berbuat maksiat sebab kebohongan. Hadis pernyataan Rafi ini seada dalam dengan pernyataan Syafi'i yang bernegaskan, yang artinya barang siapa melakukan praktek najisi maka dia telah melakukan maksiat sebab tahu larangan. Adapun hukum jual beli adalah sah dan tidak rusak sebab maksiat berlaku. Fathul Al-Bari Syahri Sahih Bukhari bin Ibnu Hajar Al-Qasri juz 4 halaman 418. Dalil terlarangnya, sedangkan dalil terlarangnya jual beli semacam ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yata'ammaru ala bai'i ajihi wala tatajasuh wala yabi'u hadirun lidabin, yang artinya janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najisi, dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. HR Bukhari Muslim nomor 2160 dan Muslim nomor 1515. Hadis di atas merupakan penegasan tentang dilarangnya atau haramnya merekayasa pasar dalam demand atau permintaan dalam kurun bai najisi dalam Islam. Larangan bai najisi memiliki rekayasa pasar dalam demand, memiliki maksud atau tujuan, karena bai najisi ini adalah salah satu modus penipuan dalam bisnis yang merugikan mitra bisnis yang lain, rusak harga pasar, dan selanjutnya bisa menimbulkan permusuhan antara sesama pelaku pasar. Poin yang ketiga yaitu penjelasan bai najisi dalam fatwa DSN MUI nomor 0.80 SDN strip MUI strip 3 strip 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Hanafi bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. 1. Fatwa DSN tentang pedoman pasar modal. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa praktek terlarang, diantaranya adalah bai najisi, transaksi yang mengandung unsur doror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Meliputi najisi yaitu melakukan kezaliman penawaran palsu. Yang kedua, bai'u al-madan, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki short atau seling. Yang ketiga, indirect trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga dan kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah dengan pembelian efek syariah tersebut. Yang ihtikar, yaitu melakukan pembelian dan atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Yang F, yaitu transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.
Sedang yang kedua, fatwa DSN tentang mekanisme perdagangan efek. Dalam fatwa ini juga dijelaskan beberapa praktik terlarang, diantaranya adalah bai'an najisi sebagaimana penjelasan fatwa. Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spiritual, semanipulasi dan tidak lain yang dalam mengandung unsur daror, riba, najisi, itikar, bai al-hadam, talaki al-kurban, gaib, riba, dan tadlis. Yang ketiga yaitu fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu bai'an najisi dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Dalam perspektif ekonomi, transaksi najisi diharamkan karena si penjual menyuruh untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya, atau bisa dikatakan sekongkol atau kerjasama dengan si penjual agar barang atau produk dibeli dengan harga tertinggi. Si penawar ini biasanya melakukan cara-cara tarikan atau ajakan dengan melebih-lebihkan barang itu, maksudnya mendeskripsikan barang dengan tingginya hingga timbul harga yang tinggi, juga untuk membuat si pembeli tertarik sehingga barang tersebut. Nah, jika pembeli itu terhasut ajakan penawar tersebut hingga membeli barang tersebut. Dalam perspektif keuangan, bai'an najisi memiliki pengaruh yang besar karena unsur penipuan di dalamnya yang bersifat merugikan. Hal ini tidak berlaku pada sistem perbankan, namun akan sangat terasa dalam jual beli saham, di mana dikatakan bai'an najisi apabila terdapat permintaan serangkaian transaksi inisiator beli yang berbentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level harga tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian mereka yang untung adalah mereka yang menjual saham pada saat saham tersebut naik, dan untuk menaikkan lagi diberlakukan cara yang sama berulang kali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.